Perkenalkan, saya Resti Amalia dengan nomor induk mahasiswa 19122108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tekanan batin terhadap psikis seseorang. Yuk simak videonya. Tekanan batin atau stres dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas. Menurut Robbins pada tahun 2001 menyatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Jika hal ini tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan perilaku yang membahayakan diri, misalnya percobaan bunuh diri. Maka dari itu, kita harus mengenali gejala awal tekanan batin atau stres ini. Ada beberapa gejala seseorang yang mengalami tekanan batin, antara lain: yang pertama, cemas, khawatir, atau gugup berlebihan. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, mudah marah dan frustasi. Yang keempat, tidak merawat diri dengan baik. Dan yang kelima, orang yang mengalami tekanan batin juga merasakan gejala berupa sakit kepala, tubuh terasa tidak bersinergi, dan mengalami gangguan tidur atau biasa kita sebut insomnia. Saat seseorang mengalami tekanan batin, harus segera diatasi. Nah, cara mengatasi tekanan batin ini antara lain: yang pertama, mencoba aktivitas yang menyenangkan. Di saat seseorang merasa terpuruk karena tekanan batin, coba tetap lakukan aktivitas yang dapat menenangkan pikiran kita. Contohnya mulai dari membaca buku, menonton film, yoga, meditasi, melakukan relaksasi, hingga mengambil cuti selama beberapa hari untuk berlibur. Yang kedua, rajin berolahraga. Olahraga memang selalu memberikan manfaat. Jenis olahraganya pun bisa apa saja, terserah kita. Misalnya, berenang atau berjalan kaki. Dengan rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari, suasana hati akan menjadi lebih baik dan stres pun dapat berkurang. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Saat mengalami tekanan batin, orang jadi kurang merawat diri, bahkan sampai tidak mau makan. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya asupan nutrisi. Padahal, beberapa nutrisi berperan penting untuk meringankan keluhan yang dirasakan saat mengalami tekanan batin. Oleh karena itu, saat kita mengalami tekanan batin, tetaplah mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Asupan yang penting dipenuhi untuk membantu meringankan gejala tekanan batin adalah makanan yang mengandung omega 3, karbohidrat kompleks, protein, dan vitamin, seperti vitamin C dan vitamin D. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Gejala yang dirasakan saat mengalami tekanan batin bisa menjadi lebih parah jika seseorang kurang beristirahat. Oleh karena itu, cukupi istirahat sebanyak 7-9 jam setiap harinya. Untuk membantu tidur lebih nyenyak, coba hindari konsumsi kafein dan alkohol berlebihan. Jauhkan diri dari hal yang dapat menunda untuk tidur, seperti menonton televisi, bermain ponsel, atau bermain komputer. Yang kelima, curhat kepada orang terdekat. Temuilah kerabat atau orang terdekat kita yang bisa memberikan dukungan emosional. Ceritakanlah apa yang kita alami, unek-unek atau hal yang dapat mengganggu pikiran kita. Dengan begitu, tekanan batin yang sedang dirasakan akan berkurang, walaupun sedikit. Dan yang terakhir, melakukan proses konseling. Jika
tekanan batin atau stres ini dirasa semakin parah dan sulit diatasi, maka perlu ditangani dengan seorang konselor atau psikoterapi. Nah, jika menggunakan psikoterapi, ada beberapa jenis yang bisa dilakukan oleh psikiater atau psikolog untuk menangani tekanan batin ini, meliputi cognitive behavior therapy, problem solving therapy, dan interpersonal therapy. Itulah beberapa penjelasan mengenai pengaruh tekanan batin atau stres dalam psikis seseorang. Kita pasti sudah tahu karena sudah dijelaskan bagaimana cara mengatasi tekanan batin tersebut. Kita harus bisa menselaraskan antara pikiran dan hati kita. Jangan sampai pikiran kita kalut hingga menyebabkan percobaan bunuh diri. Kita harus bijak dalam melakukan apapun itu. Dan sebagai seorang teman, kita harus bisa menjadi support system atau mendukung secara emosional agar teman kita mampu berproses ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.